Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dalam podcast bijak Bicara Pajak KPP Madya Jakarta Pusat. Hari ini bersama dengan saya Nanang Habibi. Saya Saiful. Kita akan membahas seputar pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Kurang lebih 30 menit ke depan kami akan membersamai kawan pajak untuk ngobrol-ngobrol atau berbincang seputar isu-isu yang terkait dengan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Nah, ini kami sudah mengkompilasi ya beberapa pertanyaan yang memang sering banget masuk ke kami, baik itu melalui telepon, WA helpdesk maupun juga beberapa wajib pajak yang datang langsung untuk berkonsultasi. Oke, baik kawan pajak, ini batas akhir penyampaian SPT tahunan sudah semakin dekat ya, Iya. kawan pajak ya. Mari kita coba kulik-kulik sedikit nih tentang terkait dengan SPT tahunan kali ini. Di SPT tahun 2025 ini, sekarang kan beda nih sama tahun-tahun sebelumnya nih kawan pajak. Kalau sebelumnya lewat DCP online, sekarang menggunakan konteks DCP. Jadi di tahun 2026 ini merupakan tahun pertama nih untuk penerapan pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi atau melalui konteks ya, untuk khususnya untuk tahun 2025. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal nih yang perlu diketahui kawan pajak untuk sebelum melaporkan SPT tahunan PPH orang pribadi ini. Ya, ini bedanya apa sih nih sebenarnya pelaporan SPT yang sebelumnya menggunakan DCP online dengan konteks kali ini ya. Nah, kalau sebelumnya kan menggunakan DCP online ya, di situ DCP online itu ada 3 formulir ya, ya Mas Senang ya. Ada 1770, 1770S sama 1770SS. Namun kali ini di konteks ini pelaporan SPT tahunan orang pribadi itu ya hanya satu itu, SPT tahunan PPH orang pribadi gitu ya. Baik. Tapi kawan pajak juga dapat tetap bisa memilih nih untuk jenis kegiatan usahanya atau pekerjaannya itu penghasilannya di bagian induknya itu ada pilihannya, yaitu kegiatan usaha, dari pekerjaan atau pekerjaan bebas gitu. Oke, baik. Jadi memang nanti bisa dipilih tuh ya. Iya, Memang betul. untuk formulir sudah tidak ada perbedaan lagi ya, hanya 1770 atau hanya SPT tahunan PPH orang pribadi gitu ya. Betul, Cuman ya. wajib pajak tetap bisa memilih sesuai dengan sumber penghasilannya, Betul, apa itu betul. dari usaha, pekerjaan bebas atau sebagai pekerja gitu ya. Oke. Jadi gitu ya kawan pajak. Nah, kita lanjut sekarang untuk kita masuk ke pelaporan Kortek. Itu pasti ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu ya, sebelum benar-benar kita bisa melaporkan SPT tahunan. Nah, yang pertama itu kawan pajak harus melakukan aktivasi akun Kortek terlebih dahulu ya. Nah, di mana syarat utamanya kawan pajak sudah harus memiliki NPWP ya. Kemudian cara aktivasi akunnya seperti apa? Nah, cara aktivasi akun kawan pajak bisa langsung masuk ke laman Kortek DCP, yaitu di kortekdcp.pajak.go.id. Kemudian di bawah itu ada tombol atau menu untuk aktivasi akun wajib pajak ya. Kemudian ketika itu diklik, ada di situ kawan pajak itu bisa mencentang pertanyaan terkait apakah wajib pajak sudah terdaftar gitu ya. Kemudian masukkan NPWP. Nah, di sini jangan lupa nih NPWP sudah menggunakan NIK ya kawan pajak ya. Silakan dimasukkan NIK-nya, kemudian klik tombol cari. Nah, kemudian yang perlu dilengkapi adalah email, yang pasti email yang valid, dan nomor handphone. Ini dua-duanya harus yang terdaftar di DCP online gitu ya. Nah, jika terjadi perubahan data, emailnya sudah berubah ataupun nomor handphonenya berganti, kawan pajak bisa melakukan perubahan, itu menghubungi Kering Pajak di 1500-200 atau bisa datang langsung ke KPP terdekat. Ingat ya, KPP terdekat, tidak perlu kawan pajak datang ke KPP terdaftar ya. Kemudian yang berikutnya lakukan verifikasi identitas. Nah, kemudian centang pernyataan di bagian bawah, kemudian klik simpan. Nah, setelah selesai, nanti kawan pajak akan menerima email. Email itu di situ berupa surat penerbitan akun wajib pajak yang berisi kata sandi sementara. Ingat, kata sandi sementara ya. Kemudian kawan pajak masuk lagi ke laman Kortek, kemudian lakukan ubah password ya. Nah, password di sini ini ada kriterianya atau ada ketentuannya kawan pajak ya. Jadi password Kortek itu minimal 8 karakter atau 8 digit
di mana di situ harus memuat huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga spesial karakter. Ya, sekali lagi itu harus ada minimal 8 digit, harus ada huruf besar, huruf kecil, angka maupun spesial karakter. Oke ya, itu ketika kawan pajak sudah berhasil aktivasi, kita lanjut ke langkah kedua nih. Ya, langkah keduanya apa? Yaitu membuat kode otorisasi DJP, Direktorat Jenderal Pajak atau KODJP. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya sebagai tanda tangan elektronik. Ya, jadi kalau dulu kawan pajak setiap mengajukan permohonan atau apapun gitu ya, itu harus tanda tangan. Nah ini karena kita semua sudah sistemnya secara online, pengajuannya secara online, itu perlu tanda tangan juga, tanda tangannya secara elektronik. Nah yang kita maksud di sini itu dalam bentuk kode otorisasi DJP. Pengajuannya bagaimana? Kawan pajak tadi login dulu di Korteknya, di akun Kortek, kemudian masuk ke menu portal saya. Portal saya itu menu paling kiri, ya. Kemudian setelah itu masuk ke sub menu permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik, ya. Kemudian kawan pajak bisa cek rincian di situ ya. Biasanya sebagian besar sudah terisi secara otomatis. Kawan pajak tinggal masukkan atau pilih penyedia sertifikatnya. Penyedia sertifikat di sini kawan pajak pilih kode otorisasi DJP. Ya. Kemudian kawan pajak buat ID penandatanganan atau buat paspres. Nah, sekali lagi, paspres inilah yang kita gunakan untuk menandatangani segala bentuk pelaporan SPT di akun Kortek ataupun segala bentuk permohonan. Itu bisa sama ya Mas ya? Antar password sama password ya? Bisa disamakan. Biar nggak lupa ya kawan pajak ya. Kode otorisasi atau paspres sendiri sama juga ketentuannya seperti password Kortek tadi ya. Minimal 8 karakter, harus ada huruf besar, huruf kecil, angka dan juga spesial karakter. Kalau kawan pajak mau menyamakan dengan password boleh silakan. Mau dibedakan pun alangkah lebih baiknya lagi gitu ya. Nah, setelah itu dibuat, kemudian kawan pajak centang pernyataan, lalu jangan lupa klik kirim di tombol bawah. Ya, jika berhasil akan muncul notifikasi sertifikat digital berhasil dibuat. Kemudian ada tanda terima yang bisa diunduh atau didownload, gitu ya. Nah, tadi aktivasi akun Kortek sudah, bikin paspres KODJP sudah. Langkah berikutnya adalah melakukan validasi kode otorisasi. Nah, validasi di sini kawan pajak masuk lagi ke menu portal saya, kemudian klik submenu profil saya. Ya. Nah, di situ nanti kawan pajak bisa memilih menu nomor identifikasi eksternal. Kemudian klik tab digital certificate. Ya, pastikan statusnya valid. Ya, kalau sudah valid artinya kode otorisasi yang kita buat tadi itu sudah bisa digunakan. Ya. Jika masih invalid, periksa statusnya. Ya. Kemudian jika sukses, klik tombol menghasilkan. Nanti dokumen penerbitan kode otorisasi akan terbit di menu dokumen saya. Gitu ya. Nah, itu sebagai tahap awal sebelum kita pelaporan ke SPT tahunan. Nah, ketika itu semua sudah dijalankan, sudah lengkap nih tahapan awalnya, kemudian yang perlu disiapkan untuk pelaporan SPT apa aja Mas Saiful? Mungkin ini udah tadi kan sertifikat ya. Kalau sebelumnya kan sertifikat itu elektronik itu melekat ke badan ya. Betul. Untuk kali ini di konteks ini melekat ke orang pribadinya gitu. Baik. Jadi sertifikat ini tidak mengenal badan ya, langsung ke sertifikat elektronik ini ke orang pribadinya gitu ya. Baik, untuk yang selanjutnya untuk apa sih dokumen apa sih untuk laporan SPT tahunan ya untuk yang kawan pajak siapkan. Yang pertama itu dokumen berupa bukti potong ya tentunya, bukti potong dari pemberi kerjanya. Kemudian dokumen daftar anggota keluarga nih, kakak lah ya, kakaknya. Kemudian daftar harta atau aset dan utang yang dimiliki sampai dengan akhir tahun ini. Kemudian dokumen lain nih seperti untuk pekerjaan bebas, mungkin ada daftar peredaran usahanya untuk tambahannya. Kemudian untuk pembuatan SPT, kawan pajak bisa masuk ke halaman Korteknya. Kemudian setelah login tadi, kemudian masukkan pada menu, ada menunya di Kortek itu ada menu SPT, surat pemberitahuan. Nanti di surat pemberitahuan itu ada lagi yaitu menu buat konsep nih ya. Oke. Nah setelah buat konsep nanti ada pilihannya yaitu
PPh orang pribadi gitu. Kemudian setelah pilih PPh orang pribadi, kemudian pilih jenis periode SPT-nya, yaitu jenis SPT-nya ya SPT tahunan ya. Kemudian periodenya tahun pajak Januari sampai Desember 2025 untuk saat ini ya. Kemudian pilih modelnya nih, ada model normal sama pembetulan. Untuk normal ini untuk yang pertama kali nih. Kemudian untuk pembetulan kalau misalkan kawan pajak ada sedikit koreksi ya dari SPT normalnya, nanti kawan pajak bisa melakukan pembetulan gitu. Setelah itu kawan pajak setelah klik buat konsep, nanti akan muncul notifikasi tombol pensil lah ya untuk memulai ya. Setelah itu nanti klik tombol pensilnya, nanti kemudian kawan pajak bisa langsung mengisi SPT-nya nih. Ya, mengisinya itu mulai dari induk nih. Ya. Kalau sebelumnya kan dari lampirannya ya, lampiran sebelumnya terus baru ke induk. Untuk saat ini di Cortex ini mengisinya dari induk, yaitu dengan menjawab beberapa pertanyaan ya atau tidak ya. Yaitu untuk setiap jawabannya akan memunculkan lampiran nih yang relevan. Jadi sistemnya akan mengikuti kondisi wajib pajak gitu. Oke, baik. Jadi sedikit perbedaan kalau dulu kita sebelumnya berangkat dari belakang kita ngisi lampiran-lampiran dulu, nanti lampiran-lampiran ini yang akan masuk ke induk gitu ya. Kalau sekarang kita berangkatnya justru dari induk terlebih dahulu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di situ, baru kemudian berdasarkan jawaban kita itu muncul ya lampiran lagi terbaru gitu muncul ya. Lampiran gitu ya sesuai dengan kondisi dari wajib pajak. Nah, berikutnya kawan pajak ini masuk juga pertanyaan terkait dengan bagaimana yang orang pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas atau kegiatan usaha gitu ya. Nah, apakah masih bisa menggunakan norma penghitungan penghasilan itu kayak gitu ya. Nah, kalau NPPN sendiri itu adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat gitu ya. Nah, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas cukup melakukan pencatatan ya peredaran bruto atau omset setiap bulannya. Nah, ini kalau kita bicara ke ketentuan nih, Mas Saiful dan juga kawan pajak di undang-undang itu sebenarnya diatur bahwasanya untuk orang pribadi usahawan, pekerjaan bebas ataupun badan itu sebenarnya wajib pembukuan. Ya, secara aturan itu sebenarnya wajibnya pembukuan. Tapi untuk orang pribadi nih bisa dikecualikan ya. Untuk orang pribadi usahawan dan juga pekerjaan bebas itu dikecualikan. Syaratnya itu diatur di PR 17 tahun 2015 itu omsetnya kurang dari 4,8 M. Itu cukup melakukan pencatatan, tidak harus pembukuan. Gitu ya. Nah, kemudian untuk pelaporannya kapan nih? Nah, untuk pelaporan NPPN atau pemberitahuan. Untuk NPPN sendiri itu ternyata ada batas waktu pemberitahuan. Jadi ketika wajib pajak memang ingin menggunakan NPPN untuk perhitungan pajaknya, itu ada batas pemberitahuannya paling lambat 3 bulan pertama di tahun pajak yang bersangkutan. Nah, ini contohnya nih, kita sekarang sudah di tahun 2026 ya. Maka batas pemberitahuan untuk menggunakan norma pemberitahuan penghasilan itu atau NPPN itu jatuh di 31 Maret. Artinya sama nih dengan batas akhir pelaporan SPT. Jadi sekalian ya wajib pajak mumpung ini lagi rame lapor SPT, sekalian aja kawan pajak yang memang menjalankan usaha ataupun pekerjaan bebas silakan ajukan pemberitahuan NPPN. Untuk mengajukannya pun juga sama lewat Cortex gitu ya. Jadi nggak usah kawan pajak repot-repot datang ke KPP gitu ya. Kemudian untuk pengajuan NPPN sendiri di Cortex itu mekanisme atau tata caranya seperti apa Mas Saiful? Oke. Kemudian untuk di pengajuannya NPPN ini kawan pajak bisa masuk ke halaman Cortex-nya. Kemudian di itu modul Cortex itu pilih layanan wajib pajak gitu. Kemudian di submodul lagi pilihan yaitu layanan administrasi. Kemudian kawan pajak buat permohonan layanan administrasi. Kemudian di situ ada kode ya AS04 kalau salah. Nanti di situ ada pemberitahuan penggunaan NPPN dan pembukuan stelsel kas. Nah, di situ kemudian baru pilih nih yang AS0401 yaitu pemberitahuan
NPPN itu tadi. Setelah itu nanti klik simpan itu. Kemudian setelah klik simpan nanti balik ke alur kasusnya untuk mengisi tahun pajak, peredaran bruto dan kota atau kabupatennya itu. Kemudian setelah itu pada status kepatuhan wajib pajak pastikan nih telah tercentang otomatis. Jika tidak maka wajib kawan pajak ini bisa refresh nih pemenuhan kewajiban perpajakannya, yaitu seperti jenis wajib pajak atau metode pembukuannya atau pencatatan. Kemudian yang ketiga itu jangka waktu penyampaian pemberitahuan gitu. Oke, baik, itu tadi NPPN ya, kawan pajak ya. Jadi NPPN ini juga jadi isu di beberapa waktu kebelakang ini gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi secara ketentuan sebenarnya orang pribadi usaha dan juga pekerjaan bebas itu sebenarnya wajibnya pembukuan gitu ya. Jadi kalau kawan pajak yang memang tidak melaksanakan pembukuan, silahkan ya laporkan pemberitahuan penggunaan norma ya. Sekali lagi batas waktunya itu 3 bulan pertama di tahun yang bersangkutan ya. Untuk tahun 2026 ini kami ingatkan kembali berarti paling lambat di 31 Maret. Jadi sekalian ya. Iya, betul. Lapor SPT. SPT langsung pemberitahuan NPPN. Iya, okay. Karena gini ya, Mas Nanang ya. Kalau melewatin batas waktu tadi wajib pajak kawan pajak ini ya, kalau sudah melakukan pembukuan ya, itu tidak bisa balik lagi ya. Gitu kan ya, kawan pajak ya. Betul. Jadi nanti kawan pajak seterusnya itu melakukan pembukuan terus untuk pelaporan SPT-nya. Nah, gitu. Itu tentu akan lumayan merepotkan ya bagi kita yang orang pribadi nih. Kecuali kalau badan ya memang perusahaan melakukan pembukuan akuntansi gitu ya. Tapi kalau orang pribadi biasanya cukup dengan pencatatan ya. Oke, baik kawan pajak, kita lanjut ke pertanyaan yang sering banyak juga ditanyakan, yaitu terkait dengan bagaimana ketentuannya pelaporan SPT bagi istri gitu ya. Nah, ini kawan pajak, kita bicara gambaran umumnya dulu ya. Undang-undang kita di ketentuan itu mengatur bahwasanya satu keluarga itu merupakan satu kesatuan ekonomis ya, atau satu entitas di mana untuk kewajiban perpajakannya ini cukup diwakili oleh kepala keluarga gitu ya. Itu ketentuannya nih. Jadi ketika suami, istri maupun ada anak mungkinnya yang di bawah umur ternyata masing-masing punya penghasilan, sebenarnya sudah bisa diakomodir dalam satu pelaporan SPT yang diwakili oleh kepala keluarga gitu ya. Jadi istri nggak perlu lapor, anak nggak perlu lapor, jadi semua penghasilannya itu bisa digabung jadi satu di pelaporan SPT suami. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan seorang istri yang menggabungkan NPWP dengan suami, bagaimana cara lapor SPT tahunannya gitu ya, itu pertanyaannya gitu ya. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti itu, istri yang NPWP-nya memang sudah gabung dengan NPWP suami, berarti pelaporannya hanya cukup dilakukan di akun Kortex suami. Ya, sekali lagi kawan pajak, kalau kondisinya NPWP istri itu sudah gabung dengan NPWP suami, maka pelaporan SPT-nya itu dilakukan cukup dengan menggunakan akun Kortex DJP suami. Jadi pelaporannya cukup satu. Nah, ini ada kondisi di mana ketika istri itu bekerja dari satu pemberi kerja dan tidak memiliki usaha. Nah, itu bagaimana ketentuannya? Yang pertama, pastikan NIK istri sudah terdaftar dalam daftar unit keluarga pada akun Kortex suami dengan status istri menjadi tanggungan. Ya, pertama itu pastikan dulu di akun Kortex suami di menu data unit keluarga itu istri sudah masuk dan statusnya sebagai tanggungan. Ya, kemudian dari pemberi kerja itu membuat bukti potong atas penghasilan istri menggunakan NIK istri, bukan NIK suami ya. Sekali lagi, walaupun NPWP istri ini gabung dengan suami, ketika pemberi kerja istri menerbitkan bukti potong itu tetap menggunakan NIK istri. Ya, bukan NIK suami di situ ya. Oke, kemudian nantinya secara otomatis data-data yang ada di bukti potong istri itu akan masuk ke SPT suami. Apa saja penghasilannya nanti akan masuk ke kolom penghasilan di SPT suami.
kemudian bukti potong istri pun itu juga akan masuk ke daftar bukti potong di SPT suami, gitu ya. Nah, kemudian penghasilan dan kredit pajak istri itu tidak perlu digabung dengan penghasilan suami. Ya, sekali lagi, penghasilan dan kredit pajak istri itu tidak perlu digabung dengan penghasilan neto suami. Karena apa? Karena ini sudah NPWP-nya jadi satu. Dan tadi ketentuannya ketika istri memperoleh penghasilan dari pekerjaan dan hanya dari satu pemberi kerja, itu dianggap bersifat final, gitu ya. Nanti di Kortek ketika penghasilannya muncul di daftar penghasilan sehubungan dengan pekerjaan suami, itu bisa dihapus, dipindahkan ke yang final ya, ke final. kolom penghasilan final. Kemudian di kredit pajak suami pun itu juga dihapus karena tidak lagi menjadi kredit pajak. Kemudian ini kondisi yang berbeda, kondisi kedua di mana istri bekerja lebih dari satu pemberi kerja, atau misalkan istri bekerja kemudian punya usaha sampingan, gitu ya. Itu bagaimana ketentuannya? Yang pasti tadi pertama, tetap tolong pastikan istri itu sudah terdaftar dalam data unit keluarga di Kortek suami dan statusnya sebagai tanggungan, ya. Kemudian pemberi kerja membuat bukti potong menggunakan NIK istri, ya, itu baik dari pemberi kerja A dan juga pemberi kerja B karena ini lebih dari satu pemberi kerja, ya. Kemudian semuanya itu akan masuk ke Kortek SPT suami, gitu ya. Nah, di suami karena ini lebih dari satu pemberi kerja maka tidak dipindahkan ke kolom penghasilan final. Tapi nanti akan dihitung, digabung dulu dengan penghasilan neto suami dan akan dihitung ulang berapa besar pajaknya. Tapi jangan khawatir, kredit pajak istri pun tetap jadi pengurang, gitu ya. Nah, oke, itu tadi ketika misalkan kondisinya NPWP-nya gabung dengan suami. Nah, kalau misalkan ini kondisinya adalah misalkan nih pasangan baru menikah nih Mas Saiful ya. Jadi suami dulu awalnya sebelum menikah sudah punya NPWP, kemudian istri juga sudah punya NPWP. Nah, ketika menikah, istri mau gabung dengan suami nih, biar perhitungannya lebih mudah seperti yang kita sampaikan tadi. Itu caranya seperti apa? Oke, baik kawan pajak. Untuk seorang istri yang telah memiliki NPWP sendiri dan hendak menggabungkan pelaksanaan kewajiban perpajakannya dengan suaminya itu sebagai satu kesatuan keluarga yang dapat mengajukan seorang istri dapat mengajukan permohonan nonaktif ya. Dulu kan non-efektif ya, sekarang nonaktif nih NPWP-nya. Dan memastikan bahwa sebelumnya memastikan bahwa NIK istri ini telah masuk dalam daftar unit keluarga. Pada akun Kortek suami ya. Kortek suami. Betul. Setelah dua hal tersebut dilakukan, maka SPT tahunan suami akan otomatis mencakup data penghasilan dari istri yang seperti yang tadi Mas Nanang tadi sebutkan tadi ya. Ya. Karena kemudian untuk pengajuan permohonan nonaktif ini NPWP istri dengan memilih alasan nih. Ada pilihannya untuk alasannya itu, yaitu alasannya wajib pajak orang pribadi wanita kawin yang sebelumnya aktif gitu atau baik OP hidup berpisah, PH atau MT, pisah harta atau memilih terpisah ya. Kemudian memilih menggabungkan penghitungan pajak dengan suaminya gitu. Kemudian penambahan NIK istri pada akun suami dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut nih, kawan pajak. Yaitu yang pertama pada akun Kortek suami, yaitu buka di profil saya, kemudian klik informasi MOM di bagian kiri, kemudian klik di bagian kanan atas itu ada tombol edit itu. Nah, kemudian pilih bagian daftar unit keluarganya gitu ya. Kemudian tambahkan NIK istrinya, kemudian lengkapin isiannya gitu ya. Namanya otomatis nanti ya setelah masukkan NIK-nya. NIK otomatis keluar ya. Betul ya. Dan pastikan nih status istrinya. Di Kortek itu pilihannya sebagai tanggungan ya. Baik. Betul. Kemudian centang pernyataan dan klik submit gitu. Jadi sekali lagi untuk penggabungan pastikan yang pertama NIK istri itu terdaftar di DUK-nya suami gitu ya, dan pastikan statusnya sebagai tanggungan. Nah, bagaimana kalau ternyata istrinya itu ya milih pisah sendiri gitu, istrinya tetap memilih
pengen punya NPWP sendiri, nggak digabung dengan suami, itu gimana, boleh nggak? Boleh sebenarnya ya. Jadi tadi ketentuannya memang satu keluarga itu satu entitas, sebenarnya cukup satu NPWP yang diwakili oleh kepala keluarga. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi istri gitu ya, ini terutama ibu-ibu berarti ya, bagi ibu-ibu, bagi istri yang memang ingin NPWP-nya tetap punya sendiri, terpisah dari suami, boleh nggak? Boleh, tetap boleh ya. Jadi bila istri memilih kewajiban perpajakan terpisah dari suami, maka istri memiliki akun Kortek DJP dan membuat kode otorisasi sendiri ya. Kemudian nanti ketika SPT tahunan gitu ya, itu nanti akan ada lampiran tersendiri ya, lampiran tersendiri. Kenapa? Karena untuk perhitungannya berbeda dengan perhitungan NPWP gabung gitu ya. Nah, untuk NPWP terpisah di mana kondisinya PH itu ya sedikit informasi kawan pajak, itu atas keinginan bersama dari suami ataupun istri, mereka bikin perjanjian pisah harta dan penghasilan ya. Kalau MT memilih terpisah itu atas keinginan istri secara sukarela memilih untuk melaporkan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya. Itu kondisi di mana istri boleh punya NPWP sendiri gitu ya. Tapi ada konsekuensinya ternyata gitu ya. Ketika istri memilih untuk terpisah dari suami, konsekuensinya ketika SPT tahunan nanti penghasilannya digabung gitu ya. Tetap digabung dengan suami, dihitung nanti pajaknya secara proporsional gitu ya. Makanya nanti di SPT tahunan itu muncul lampiran tersendiri, di mana lampiran tersendiri itu nanti berisi penggabungan penghasilan baik dari penghasilan suami maupun dari istri, nanti di situ akan dihitung secara proporsional gitu. Tapi sebelumnya pastikan di daftar unit keluarga di Kortek suami akun istri bukan lagi menjadi tanggungan, tapi menjadi kepala unit keluarga lainnya. Itu ya, itu yang paling penting. Kemudian kita lanjut Mas Saiful. Nah, ini apakah di era Kortek sekarang ini semuanya memang serba elektronik kah untuk pelaporan SPT tahunan? Sekarang di Kortek ini masih bisa nih kawan pajak masih bisa melaporkan SPT tahunan ke TAS gitu ya. Oke, berarti manual dong ya? Iya, tapi di ini ya ada kondisi tertentu ya. Ada kondisi tertentu. Berarti ada syaratnya nih kawan gitu pajak ya. Yang pertama itu kawan pajak merupakan orang pribadi ya. Harus orang pribadi, untuk perusahaan atau badan itu nggak bisa. Nggak bisa, berarti hanya orang pribadi ya, kan pajak. Kemudian SPT-nya itu statusnya nihil. Kalau kurang bayar atau lebih bayar itu nggak bisa ya, nggak boleh gitu ya. Maaf, kurang bayar bisa ya? Kurang bayar bisa, lebih bayar yang nggak bisa. Lebih bayar yang nggak bisa, maaf. Kemudian kawan pajak juga belum pernah nih melaporkan SPT tahunan secara elektronik sebelumnya. Oke, baik. Pak, zaman DJP online pun berarti masih lapor manual gitu ya. Kemudian kawan pajak itu terdaftar di KPP Pratama. Kalau di Madya berarti nggak bisa ya. Kalau kawan pajak terdaftar di Madya itu nggak bisa, atau di LTO itu bahkan itu nggak bisa ya. Kemudian wajib pajak tidak menggunakan jasa konsultan pajak. Kemudian yang terakhir ini mungkin wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit. Dan SPT yang disampaikan bukan bagian tahun pajak. Berarti itu sendiri. Full 1 tahun. 1 tahun itu. Berarti itu tadi ya, banyak syarat juga ya Mas Saiful ya. Masih bisa menggunakan kertas, tapi ada beberapa kondisi tertentu yang tadi disebutkan tadi. Tapi kalau kita lihat sih sebenarnya pakai Kortek juga udah mudah ya kawan pajak. Jadi kawan pajak sekali lagi jangan khawatir ketika misalkan pada saat penyampaian SPT tahunan melalui Kortek ada kendala, itu kawan pajak jangan sungkan-sungkan ya. Bisa tanya ke petugas pajak, bisa telepon ke Kering Pajak 1500-200, bisa ke WA konsultasi ya, sesuai KPP-nya gitu ya, atau kawan pajak mau datang ke KPP langsung pun boleh, ke KPP terdekat ya, itu boleh. Silakan, nanti pasti akan ada petugas yang memandu kawan pajak mendampingi sampai SPT-nya selesai dilaporkan. Cukup sekian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kawan pajak semua. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.